بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah muslimin dan muslimah, hadirin hadirah rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah. Kedua, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap ummah ila yaumil qiyamah. Jemaah, ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya? Sudah lama kita nggak ketemu ya? Iya. Kayaknya ini adalah pertemuan pertama di tahun 2025. Sekarang sudah sampai di tahun 2025. Di tahun 2025 ini nyaris 2 lembar kalender kita koyak. Tersisa 10 lembar lagi. Ya. Ini kan sudah penghujung bulan 2, Bu ya. Jadi tahun 2025 tinggal 10 bulan lagi. Sudah berganti tahun. Sudah pindah tahun. Dan pada akhirnya kita harus pindah alam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah waktu cepat berlari. Mengejar kita tiada henti. Pada kesempatan kali ini momennya menjelang Ramadan yang tinggal menghitung hari. Ramadan ini sudah datang bertubi-tubi. Sudah entah Ramadan keberapa dalam hidup ini. Udah berapa kali, Bu, Ramadan? Udah Ramadan yang keberapa ini? Dalam hidup, nggak tahu, nggak pakai hitung-hitung. Iya. Nah, karena ini momennya menjelang Ramadan, kita sedikit berbincang tentang Ramadan. Saya tidak membahas tentang hal-hal yang sudah umum tentang Ramadan. Ibu-ibu ini kan sudah khatam kalau kajian Ramadan, iya kan? Sudah khatam, Bu ya. Kalau saya bacakan hadisnya pasti sudah bisa nyambung itu. Man shoma Ramadana. Sambung. Nah iya, udah pinter ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ini sudah khatam kalau kajian Ramadan. Karena Ramadan itu sudah berkali-kali dalam hidup kita. Ya, bukan barang baru, bukan sesuatu yang asing dan aneh lagi. Karena tiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Demikian pula ibadah puasa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Bukan ibadah yang asing. Bukan ibadah yang aneh bagi kita. Bahkan kita sudah familiar dengan ibadah puasa. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini rajin puasa, lebih rajin daripada bapak-bapak. Ada di sini yang mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan? Ada? Enggak ada? Oh, mungkin kurang. Senin Kemis? Ada? Masya Allah. Puasa Daud? Masya Allah, hebat ini. Jadi, kalau soal puasa, ibu-ibu jagonya.
Ya saya tahu itu. Karena yang bangunkan sahur juga ibu-ibu. Ya Bu ya? Iya, ibadah puasa itu bukan ibadah yang asing bagi kita. Bahkan orang-orang non-muslim aja tahu ibadah puasa. Ya. Itu tetangga saya di Medan orang Cina, Bu. Dia ikut-ikutan puasa di bulan Ramadan. Ikut-ikutan. Apa kata mereka? Kenapa kamu mau puasa, ikut puasa? Katanya apa? Kami mau merasakan sensasi berbuka puasa. Rupanya memang buka puasa itu ada sensasinya itu. Ada kelezatan tersendiri itu. Kata Nabi kan seperti itu. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Salah satunya adalah saat berbuka. Ya. Nah, jadi bukan ibadah yang asing. Ya, bahkan ibadah puasa ini sudah dimasukkan dalam salah satu treatment kesehatan, terapi pengobatan. Ada intermittent fasting kan begitu ya. Ada auto pagi, itu kan sebenarnya puasa itu kan begitu ya. Jadi sudah sangat familiar ibadah puasa ini. Ibu kalau puasa mengeluh lapar enggak? Mengeluh ya, mengeluh. Kalau lapar ya lapar lah enggak makan. Tapi mengeluh enggak? Enggak ya? Enggak. Jadi masalah ibadah puasa ini bukan masalah lapar sebenarnya. Ya. Apalagi bulan Ramadan. Mana ada kelaparan di bulan Ramadan? Ramadan itu kan bulan makan-makan. Ibadah puasa ini dibuka dengan makan sahur, ditutup dengan makan berbuka. Coba lihat siklus hidup kita di bulan Ramadan, makan melulu. Sahur makan. Nanti ada menjelang maghrib buka puasa takjil dulu itu. Nah, habis sholat maghrib makan lagi, makan malam katanya. Habis tarawih makan lagi itu. Ya makan-makan. Makanya bulan Ramadan bukan turun timbangan itu. Naik, Bu. Iya kan? Iya. Jadi isu utama puasa itu bukan lapar, Bu. Ya, cobalah lihat. Pagi kelaparan? Enggak, karena baru sahur. Apalagi kalau puasanya campur tidur. Tidur dari habis sahur, habis sholat subuh tidur sampai zuhur. Itu bangun karena sholat zuhur itu. Habis sholat zuhur nyambung lagi tidur, katanya tidur siang. Asar baru bangun itu. Asar bangun, ya sudah, ngabuburit Bu. Cari makanan berbuka, keliling-keliling muncul. Banyak sini ya. Itu Bu, belum buka aja udah kenyang kita. Serius. Karena saking beraneka ragamnya masakan di depan mata kita. Ngelihat aja udah hilang lapar kita. Padahal waktu berbuka kita cuma cicip 1, 2, ya kan? Iya. Jadi ibadah puasa itu bukan tentang lapar sebenarnya. Kita nggak mengeluhkan lapar di bulan Ramadan itu, ya. Walaupun kita tidak makan, tidak minum, ya kan. Nah, karena itu membatalkan puasa. Tapi sebenarnya isu utama puasa itu bukan lapar, Bu. Maka nggak ada kan orang yang puasa, nggak usah puasa lah, takut lapar, enggak kan? Iya, enggak. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Saya kasih perumpamaan lah Bu ya. Kalau ibu bulan Ramadan, anggap ini bulan Ramadan ya. Siang-siang ini tengah hari terik. Tiba-tiba ada teman kita ngajak makan. Fulana, makan yuk, enak ini. Ini resto baru buka ini. Menunya banyak ini. Menunya enak-enak. Dia bilang gitu sama kita. Kira-kira ibu tergoda enggak? Tergoda enggak?
Goyah nggak iman ibu? Artinya, oh iya ya, gimana ya, puasa nggak, buka nggak gitu, ngitung kancing, gitu. Enggak kan? Enggak. Dengan mudah bisa kita tepis godaan itu. Nggak tertarik kita, udahlah kamu aja lah makan, nanti saya makan buka lebih dahsyat lagi. Iya kan? Iya kan ya? Betul ya? Iya Bu ya? Nah, kita nggak tergoda, nggak terpancing kita mau makan. Walaupun kita ditawar-tawari makan, digoda untuk diajak makan, nggak ada kita tergoda itu. Betul Bu? Iya kan? Iya. Ibu-ibu kemana ini? Kayak puasa. Iya. Nggak tergoda kita, tapi Bu, kalau ada yang ngajak tengkar, kalau ada yang ngajak ribut, kalau ada yang ngajak gaduh, kalau ada yang ngajak ghibah, nah ini yang berat ini Bu. Apalagi kalau ibu-ibu sumbu pendek, udah nggak peduli puasa nggak puasa, Ramadan nggak Ramadan, diajak ribut, diajak gaduh, diajak tengkar gitu, nggak peduli puasa nggak puasa, iya kan? Susah Bu ya, itu yang susah untuk kita tepis itu di bulan Ramadan itu. Kalau ada orang ngajak tengkar Bu, kalau ada orang ngajak gaduh, kalau ngajak makan nggak tertarik kita, nggak tergoda kita, ya. Nah, jadi tantangan terberatnya itu bukanlah masalah perut dan di bawah perut puasa ini Bu. Walaupun yang membatalkan puasa itu ya makan, minum, dan jima ya. Seputar perut dan di bawah perut. Itu bukan tantangan terberatnya. Tapi yang berat itu adalah perkara yang ada di atas perut, yaitu hati Bu. Nah ini yang susah ini di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena kalau kita digoda makan, kita tahu itu membatalkan puasa. Sayanglah, saya kan puasa, sebentar lagi mau buka, ya udah tahan dulu lah. Nanti kalau udah buka baru ngamuk, gitu ya. Ya, kita bisa menepisnya. Tapi kalau kita diajak tengkar, diajak gaduh, kita terpancing, kita tersulut emosinya, ya, kita nggak merasa puasa kita batal Bu. Kalau ibu gaduh tengkar di bulan Ramadan, batal nggak puasanya? Batal nggak Bu? Nggak batal. Oleh karena itu kita diajak tengkar, oke gas, gitu. Iya, karena nggak batal puasa kita, nggak sayang kita puasanya batal karena kita tengkar gitu, enggak, ya. Tapi ya, nah, disitulah ujiannya sebenarnya, ya. Jadi masalah puasa ini bukan masalah perut dan di bawah perut Bu, tapi masalah apa yang ada di atas perut itu, yaitu hati kita. Ini kadang-kadang yang nggak bisa kehandle sama kita, nggak ketahan Bu, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Oleh karena itulah ya, Nabi mengatakan jika ada orang yang ngajak tengkar kamu, ada orang yang menyerangmu dengan kata-kata, maka katakanlah kepadanya apa? Ini shaim, aku sedang puasa. Ya. Nah, demikian. Jadi Nabi juga mengatakan puasa itu bukan tentang laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya tentang menahan makan dan minum, kata Nabi. Tapi apa? Menahan diri dari apa? Dari ar-rafasi, dari perkara-perkara yang keji, dari perkara-perkara yang buruk. Ya, nah demikian. Itu yang berat di bulan Ramadan dan saat kita mengerjakan ibadah puasa, ya. Nah, demikian ibu-ibu sekalian. Oleh karena itulah Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis, rubba shaimin falaisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash
Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga saja. Pernah dengar hadis ini, Bu? Pernah dengar hadis ini enggak? Pernah ya? Kayaknya setiap Ramadan keluar hadis ini. Ya. Nah, Bu, pernah enggak terlintas dalam benak Ibu? Jangan-jangan yang dimaksud Nabi dalam hadis itu saya? Pernah enggak? Jangan-jangan saya itu. Memangnya kita pegang kartu garansi, pegang jaminan bahwasanya yang dimaksud Nabi dalam hadis itu bukan saya? Enggak ada kan? Ya, ada kemungkinan itu kita. Maka kadang-kadang kita terlalu jumawa dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ya, terlalu jumawa, takjub, ujub dengan apa yang sudah kita kerjakan. Sementara nilainya kita nggak tahu di sisi Allah itu berapa nilainya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang mengerjakan, mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, yaitu amal-amal soleh. Sementara hati mereka senantiasa takut, khawatir, galau. Wajal itu kegalauan, Bu. Ya, dalam hati, kekhawatiran. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melihat nilai dari ibadah-ibadah yang sudah mereka kerjakan itu. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, maka pesan saya, Bu, nanti sepanjang bulan Ramadan kan banyak ibadah yang Ibu lakukan ya. Selain puasa apalagi? Salat tarawih. Apalagi? Tadarus. Apalagi? Iktikaf. Apalagi? Zakat fitri. Ya kan, itu kan bulan Ramadan semua itu nanti kan. Banyak sekali rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Pesan saya, Bu, jangan asik sendiri ya. Jangan asyik sendiri. Coba perhatikan esensi dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu. Kadang-kadang ini yang terlupa. Bu, orang-orang itu di luar sana, mereka menanti dan menunggu buah dari ibadah kita. Apa itu? Apa buahnya? Akhlak. Ya, itu yang mereka nanti, itu yang mereka tunggu dari kita. Dari seabrek ibadah yang kita kerjakan itu. Apalagi bulan Ramadan. Orang-orang di luar sana, Bu, nggak peduli sehebat apa ibadah Ibu di masjid ini misalnya. Sekhusyuk apa Ibu sholat. Sehebat apa puasa Ibu selama bulan Ramadan lah. Orang-orang tidak mau tahu, orang nggak peduli itu, Bu. Orang pun nggak tahu nilainya. Ya, yang mereka tahu adalah ketika kita sudah keluar dari pintu masjid ini, ketika kita berada di antara mereka. Itu yang dilihat, dinanti, dinilai oleh manusia, yaitu buah dari ibadah kita, yaitu akhlak. Saya kasih satu perumpamaan, Bu ya. Perumpamaan pohon mangga. Ibu pernah lihat pohon mangga enggak? Pernah lihat pohon mangga? Gimana? Ya gitulah. Iya, pohon mangga, batangnya gede ini subur kayaknya pohon mangganya ini, batangnya gede, ranting-rantingnya bercabang-cabang, oh besar, daun-daunnya lebat, oh selesai, sudah.
Bu? Iya, yang dinanti orang itu buahnya, Bu. Yang dinanti ditunggu orang itu buahnya. Ya, kalau ternyata pohon mangga ini nggak berbuah-buah, Bu. Nggak ada buahnya. Apa pikiran orang coba? Ini pohon mangga ini nyampah aja nih. Ya, gimana kalau ditebang aja? Ya, nyampah aja soalnya, capek bersihkan sampahnya aja. Orang akan berpikir, ini lama-lama pohon mangga ini menyeramkan juga ini. Ya, menyeramkan juga ini. Lebat gak karuan tapi nggak ada buahnya. Kalau ada buahnya orang menanti buahnya itu. Ya, jadi begitulah Bu ya. Kalau kita ibadah nggak berbuah, nanti seperti pohon mangga yang nyampah dan menyeramkan, Bu. Ya, dengarkan kata-kata saya ini. Ya, yang dinanti oleh manusia itu buah dari ibadah kita. Kalau enggak nanti, kalau ibadah kita enggak berbuah akhlak, itu seperti pohon mangga yang enggak berbuah, nyampah dan menyeramkan, Bu. Apa? Nyampah atau nyampah? Ya, buat kotor aja. Dan menyeramkan. Orang-orang pun berpikir, gimana ya kalau kita tebang aja ini? Nah, gitulah dia, Bu, nasibnya, Bu. Makanya saya katakan, di bulan Ramadan nanti, Ibu jangan asik sendiri ibadah. Kadang-kadang kita lupa esensi ibadah itu, yaitu yang dinanti oleh manusia dari ibadah kita itu adalah buahnya. Buahnya itu adalah apa? Akhlak. Makanya mereka nggak peduli, Bu. Sehebat apa Ibu menjalani ibadah Ramadan nanti? Wah, semangat 45 kan begitu ya. Saya bukan katakan nggak bagus, bagus. Tapi jangan lupa esensinya ya, intinya ya, core-nya ya. Apa itu? Yang dinanti orang itu buahnya, Bu. Orang lihat Ibu beribadah, ya biasa aja mereka. Dia, kalaupun mereka menilai itu sotoy, sok tahu aja. Maka Ibu jangan percaya kalau ada orang yang memuji ibadah Ibu. Masya Allah, jangan percaya, Bu. Jangan percaya, dia itu sok tahu aja. Ya, nah jangan percaya. Tapi kalau orang mengomentari akhlak kita, pasang telinga, Bu. Pasang tuh telinga. Jangan-jangan benar. Paham? Iya. Maka kadang-kadang itu yang kita lupakan sepanjang Ramadan nanti itu, esensi dari ibadah kita. Buah dari ibadah kita yang banyak kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan itu, yang tiap tahun datang menghampiri kita. Ini sudah menjadi tradisi dan rutinitas tahunan, kan begitu ya, Ramadan dan puasa. Salah satu nama bulan Ramadan itu apa, Bu? Salah satu nama bulan Ramadan. Siapa yang tahu? Nggak ada yang ngomong ini. Apa? Apa nama bulan Ramadan selain bulan Ramadan disebut juga bulan apa? Bulan apa, Bu? Ah, ibu-ibu ini kurang seru. Melempem. Nggak respon. Bulan apa, Bu? Bulan Quran. Yang lain? Bulan apa lagi? Bulan ampunan. Bulan apa lagi? Bulan ibadah. Apa lagi? Ya udah. Salah satu namanya itu adalah Syahrus Sabr. Bulan
kesabaran. Bulan sabar, itu bulan Ramadan itu. Tadi kan saya sebutkan di hadis Nabi ya. Kalau ada orang yang menyerangmu, mencacimu, mengajakmu ribut, apa kamu katakan? Ini so'im. Jadi bulan Ramadan ini disebut juga bulan sabar. Sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu ini termasuk ibu-ibu yang sabar atau enggak? Enggak. Refleks. Bu, ibu termasuk orang yang sabar atau tidak? Sabar. Enggak tertarik jadi orang sabar. Ya kan udah berapa kali Ramadan kita sepanjang hidup. Masa enggak pernah latihan sabar? Sampai sekarang enggak sabar-sabar. Ibu ngerti sabar enggak? Saya tanya dulu. Bu, ibu ngerti sabar enggak? Bukan Sabarudin ya? Atau Sobariah, enggak. Ibu pernah dengar kajian tentang sabar? Coba ceritakan kepada saya singkat aja, apa itu sabar? Coba. Bagaimana ibu membuktikan kepada orang lain bahwasanya ibu orang yang sabar? Bagaimana caranya membuktikan kepada orang lain bahwasanya ibu ini termasuk orang yang sabar? Ada mic itu? Udah dikasih mic di belakang? Ada, Ustaz. Ya silakan. Ini mentang-mentang nggak saya lihat. Nggak adil nih. Ya silakan. Kalau nggak saya tunjuk, kalau saya lihat itu. Bu, gimana caranya membuktikan bahwa ibu termasuk orang yang sabar? Bisa menahan amarah dan nafsu. Iya. Dan apa? Nafsu. Nafsu. Iya. Cara membuktikannya adalah ibu menjadi orang yang nggak suka marah. Jangan marah. Ya, seperti judul buku kita itu. Nah, itulah cara membuktikan bahwa kita itu orang yang sabar. Ya, kita nggak mudah terpancing amarah. Kita nggak suka marah-marah. Itu Bu, orang lain pasti mengatakan, wah ibu ini orang yang sabar ini. Kenapa? Enggak mudah marah dia, enggak suka marah dia. Nah, begitu kan? Iya. Orang lain mengakui Bu kesabaran kita. Orang lain mengerti kesabaran kita bahwa kita itu memang orang yang sabar dalam pandangannya. Kenapa? Karena kita enggak suka marah. Ya maka mudah-mudahan lah ya rangkaian ibadah yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ini akan mencetak kita menjadi pribadi yang enggak suka marah. Yang mampu mengendalikan emosi dan amarah. Jangan marah. Bisa Bu? Kalau enggak, Ramadan ibu gagal. Saya pastikan itu. Ya, nah. Karena ini bulan sabar ini, kita dilatih sabar. Maka nanti Bu ya, sepanjang Ramadan, ya kan kita kalau ada yang mengajak kita tengkar, saya sedang puasa karena bulan Ramadan. Nah itu harus berbuah nanti setelah Ramadan. Lepas Ramadan nanti ibu-ibu menjadi pribadi yang tidak suka marah. Bahasa lainnya santuy. Menjadi orang yang lebih santun, gak suka marah, di rumah gak marah, di jalan raya gak marah-marah. Sama teman gak suka marah, sama anak, mendidik anak tanpa amarah, sama suami, ya menahan marah, gak marah-marah. Kalau ibu gak marah, maka yang muncul di raut wajah ibu adalah senyum. Betul gak? Ya kalau ibu marah, maka yang terhias di wajah ibu adalah cemberut. Ya, betul. Pernah lihat orang marah enggak?
Bu, pernah lihat orang marah? Senyum dia. Gimana mukanya coba? Iya, berkerut, cemberut, kayak jeruk purut kan gitu ya. Mulutnya bersungut-sungut gitu. Gitulah orang marah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ya memang yang dinanti oleh manusia dari rangkaian ibadah yang kita kerjakan di sepanjang bulan Ramadan, mau itu puasanya, sholatnya, iktikafnya, zakat sedekahnya, ininya, itunya, segalanya adalah akhlak mulia. Itu buah yang mereka nanti. Kalau enggak, mereka akan mencibir, percuma puasa. Itu kata-kata yang sah, Bu, ya. Jangan ibu katakan, mending saya lah puasa, kamu enggak puasa. Enggak begitu. Itu bukan argumentasi yang tepat gitu. Ya. Makanya saya katakan, kalau orang mengomentari akhlak kita, pasang telinga, Bu. Orang puji ibadah kita, jangan percaya. Akidahnya kadang-kadang suka terbuai dengan pujian-pujian orang tentang ibadah kita. Iya kan? Oh, senang kita dengarnya. Terbuai-buai telinga kita mendengarnya. Padahal belum tentu seperti itu. Memang seperti itu. Maka sudahlah, Bu, hapus dari kamus hidup ibu istilah anak soleh. Rezeki anak soleh. Itu kepedean itu. Ya enggak selalu, Bu, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu karena kita, oh ini saya anak soleh, jangan-jangan itu istidraj. Ya kan? Siapa tahu. Makanya dulu para salaf dapat rezeki mereka, digelontorkan rezeki, mereka justru takut itu. Ya ini apa ini? Jangan-jangan ini istidraj. Begitu mereka dulu, Bu. Bukan sumringah lalu mengatakan, lihat ini rezeki anak soleh, bangga dia. Nah itu kepedean, saya katakan kepedean itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi demikianlah. Yang dinanti dan ditunggu oleh manusia dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah buahnya, Bu. Yaitu akhlak. Kita bicara tentang kehidupan, Bu, ya. Karena kenyataannya hari ini kita sedang hidup di dunia, iya kan? Ibu sedang hidup di dunia. Ibu sudah lama hidup, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Mantap. Judul hidup ibu apa? Bu, judul hidup ibu apa? Hidup tanpa judul ibu ini. Hah? Ikut alur. Itu seperti buih di bawah air banjir lah itu. Bu, kalaulah hidup ini harus kita kasih judul, judul apa yang patut dan layak? Jawablah ini berdasarkan pengalaman hidup ibu masing-masing. Yang katanya sudah banyak makan asam garam kehidupan, lika-liku kehidupan, udah capek hidup pun katanya. Nah sekarang kasihlah judul bagi hidup ini, Bu. Enggak usah panjang-panjang, cukup satu kata aja, simpulkan dalam satu kata. Apa? Hanya orang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya yang mampu menjawab pertanyaan ini. Wah. Iya, kita ini hidup harus belajar dari pengalaman, Bu. Kata orang, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Betul nggak? Setuju? Nah, saya ingin uji ibu, sejauh mana ibu bisa belajar dari pengalaman hidup?
Coba beri judul hidup ini, Bu. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul hidup saya adalah Saya Pasti Mati. Hah? Pasti mati? Iya, betul. Itu begitu aja. Serem kali, Bu. Judul hidupnya pasti mati, begitu? Ya iyalah, pasti mati memang. Siapa yang nggak mati? Tapi serem kali kalau judulnya itu. Bu, saya kasih clue-nya lah. Hidup ini tidak akan indah tanpa satu kata ini. Ibu nggak akan bisa hidup tanpa satu kata ini. Tidak ada hubungan yang bisa kita pertahankan tanpa satu kata ini. Bahkan rumah tangga nggak akan bisa berjalan tanpa satu kata ini. Itulah judul kehidupan. Apa satu kata itu? Hidup adalah ujian. Salah. Salah. Bismillah, hidup untuk bahagia. Salah. Jawabnya mikirlah. Saya nggak minta dalilnya, Bu ya. Walaupun ini ada dalilnya, tapi saya nggak minta dalilnya. Bersabar, Pak Ustadz. Salah. Jawabnya mikir dulu. Saya kasih waktu lah berpikir. Semenit lah. Apa? Perjuangan. Perjuangan. Oh, ini bukan partai aja perjuangan. Hidup pun perjuangan. Salah, Bu. Salah. Hidup adalah tantangan. Setali 3 uang dengan perjuangan itu. Salah. Ibu ini nggak ngerti hidup ini. Jangan-jangan selama ini ibu hidup tanpa judul. Saya curiga ini. Serius. Saya kalau nanya nggak pernah main-main saya. Ini bukan, mungkin ibu terkejut karena mungkin baru pertama kali ibu ditodong dengan pertanyaan seperti ini. Bersyukur dalam menggapai ridho Allah. Salah, satu kata aja, Bu. Surga. Satu kata aja, itu berkata-kata itu. Salah. Kalau jawab syukur pun salah. Apa lagi? Salah semua. Tadi kan sudah saya kasih clue-cluenya. Hidup ini nggak akan indah, Bu, tanpa satu kata ini. Akan berantakan jika tidak ada satu kata ini. Nggak ada hubungan yang bisa dipertahankan tanpa satu kata ini. Pikirkanlah satu kata itu. Hanya orang jenius yang bisa menjawabnya. Yaitu orang yang belajar dari pengalaman hidupnya. Pak Ustadz, ini Apa? Kasih sayang Allah. Salah. Ada nyawa di dalam tubuh. Salah. Satu kata, Bu, satu kata. Bismillah, rahmat Allah, Ustadz. Salah. Hah? Ikhlas bukan Ustadz? Bukan. Ayo, bingung kan? Ya, saya fix. Sudah sejauh ini Ibu hidupnya tanpa judul kayaknya. Bismillah, Pak Ustadz mau mencoba menjawab bertakwa. Takwa. Ya. Takwa. Iya. Salah. Bu, bayangkan Bu ya, ini ilmu mahal, Bu. Serius. Saya menyimpulkan kehidupan ini dengan satu kata aja. Ibadah, Ustaz. Salah. Ini ilmu mahal ini, Bu. Mungkin Ibu belum pernah dengar sebelumnya. Betul nggak, Ikhwan? Sini. Indra, gimana? Tahu jawabannya? Hah? Salah. Aduh, udah sebutkan aja semua judul yang ada di judul bab yang ada di Riyadhus Shalihin.
tawakal, apalagi qanaah, zuhud, semua sebutkan. Simpulkan dalam satu kata, Bu. Susah ya. Tapi kalau ibu belajar dari pengalaman hidup, sering belajar dan selalu belajar dari pengalaman hidup, ibu bisa jawab ini. Yakin saya. Cinta Ustadz. Apa? Cinta. Ah, ini terlalu melankolis ini. Enggak, Bu. Tidak. Apa? Apa? Jujur? Enggak. Hidup untuk Tuhan. Itu kan. Itu urusan ibu lah, saya mana tahu itu. Enggak, Bu. Ya. Udah. Bu, saya ini tidak sedang bercanda, Bu. Ini bukan main-main, enggak. Ini serius. Saya katakan, jangan-jangan ibu nggak bisa hidup selama ini. Nggak ngerti hidup, Bu. Pak Indra? Pengalaman udah buntu juga kayaknya. Ya, saya melayangkan pertanyaan ini kepada banyak majelis, tapi nggak ada yang bisa jawab. Ustadz, hidup untuk bekal akhirat? Enggak, Bu. Ya udahlah. Dengarkanlah ini, Bu, ya. Dengarkanlah, udah. Percuma saya nanya ibu ini. Iya. Dengarkan ini. Ini judul kehidupan, Bu. Hidup tidak akan indah tanpa satu kata ini. Akan berantakan jika tidak ada satu kata ini. Tanpa satu kata ini, nggak ada hubungan yang bisa berjalan dengan baik. Nggak ada hubungan yang bisa dipertahankan. Bahkan hubungan yang spesial suami istri sekalipun nggak akan bisa berjalan tanpa satu kata ini. Dengarkan satu kata ini. Siap? Mungkin ibu nggak dengar ini di tempat lain. Ini eksklusif ini untuk ibu-ibu di sini nih. Aduh. Sudah? Satu kata itu adalah oh, nunggu. Satu kata itu adalah saling. Nah, sebelum saya jelaskan bersama dalil-dalilnya, coba cerna dulu jawaban saya ini. Satu kata itu adalah saling, Bu. Satu kata itu apa, Bu? Saling. Itulah judul kehidupan, Bu. Kehidupan ini tentang saling, Bu. Ya. Nggak akan ada hubungan yang bisa bertahan tanpa saling. Hidup ini akan meratakan kalau nggak ada saling. Ibu nggak akan bisa hidup kalau nggak ngerti saling. Saya kasih dalil-dalilnya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Saling. Saling apa? Saling mengenal. Saling. Hidup ini saling mengenal, Bu. Hingga kita bisa saling memahami, saling mengerti satu sama lainnya. Maka ada ungkapan di luar sana, enggak kenal maka enggak sayang. Maka itulah dia.
tugas kita terhadap orang lain yaitu memahaminya. Demikian juga mereka. Jadi judul hidup ini adalah saling. Surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi." Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Hidup ini tentang take and give, Bu. Memberi dan menerima. Ya, saling memberi, saling berbagi, itulah hidup. Ada masanya kita memberi, ada masanya kita diberi. Ada masanya kita meminta, ada masanya kita diminta. Itulah hidup, saling. Makanya ibu-ibu kan ngerti ini. Kalau ibu masak, perbanyaklah apa? Perbanyak apa, Bu? Piringnya atau kuahnya? Kuahnya. Untuk apa? Untuk apa? Saling berbagi. Ibu bisa berbagi kan gitu ya. Itulah dia hidup, Bu. Tentang saling, Bu. Ya, sampai hari ini kita masih terus mengasah, kalau istilah saya ya, SOS, Bu. Atau SOS. Bukan save our soul, bukan. SOS itulah sense of saling. Sense of saling. Rasa saling gitu. Itu harus terus kita asah. Itu harus kita terus belajar, Bu, dari pengalaman hidup. Ini pelajaran nggak ada di bangku sekolah, Bu. Makanya saya katakan tadi, kalau ibu banyak pengalaman hidup, makan banyak asam garam kehidupan, pasti bisa jawab ini, Bu. Betul nggak? Tapi nggak kepikir ke situ, Bu, ya? Ya, nggak apa-apa. Makanya ibu perlu belajar. Ya. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Artikan, Bu. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam hal apa? Kebaikan dan ketakwaan. Jadi hidup ini tolong-menolong aja, Bu, saling membantu satu sama lainnya. Kira kita perlu membantu orang enggak? Tapi ingat, Bu, ada masanya kita perlu dibantu juga. Betul ya? Itulah hidup, saling. Saling bantu membantulah kamu, saling tolong menolong kamu. Tambah lagi? Tambah lagi? Ya, surat Al-Asri hafal enggak? Wal Asri, coba baca dulu. Wal Asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus lanjutkan. Bagus. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Artikan. Iya, saling. Dan saling menasihatilah kamu dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ya. Jadi kita ini perlu mengingatkan orang, menasihati orang perlu, tapi ingat kita pun perlu nasihat orang. Makanya kalau dinasihati dengar. Kalau teman kita salah nasihati, bukan digibahi. Itu nggak ngerti saling itu. Ya, hidup ini tentang satu kata itu, Bu. Yaitu apa? Saling. Mudah-mudahan ibu ingat ini sampai mati, karena cuma satu kata. Nggak susah ya mengingatnya ya. Iya. Nggak ingat juga terlalu lah. Ya kan? Jadi saling sabar, saling memaafkan, kan begitu ya? Saling mengerti. Hidup ini akan indah kalau kita semua ngerti saling, Bu. Ibu pernah nggak berurusan dengan seseorang yang nggak ngerti saling? Gimana kira-kira? Bisa bertahan nggak? Hanya mau dimengerti, tapi tidak mau mengerti. Tahan nggak? Nggak tahan kita, Bu. Hanya mau dipahami, tapi tidak mau memahami. Bisa nggak? Hanya mau diberi, tapi tidak mau memberi. Bisa nggak? Nggak bisa.
hanya mau dimaafkan tapi tidak mau memaafkan, bisa nggak? Nggak bisa. Ini orang nggak ngerti saling. Makanya Bu, hidup itu jangan berpikir satu arah. Orang yang hidupnya berpikir satu arah ini orang yang nggak ngerti saling ini. Kita harus membiasakan diri, itu yang diajarkan Nabi, berpikir dua arah. Itulah saling itu Bu, saling itu berpikir dua arah. Kalau istilah di antara penuntut ilmu, saya katakan, hidup ini ala wazan tafaul. Ada yang ngerti bahasa Arab di sini? Ala wazan tafaul itu. Mengikuti wazan tafaul, saling Bu. Ya. Ya mungkin Ibu pernah lihat orang seperti itu. Gimana? Bisa kita bertahan lama dengannya? Nggak bisa Bu, capek Bu. Hanya kita yang sabar menghadapinya, dia nggak pernah sabar menghadapi kita. Nggak jalan itu. Apalagi dalam rumah tangga Bu. Hubungan yang spesial ini ya, dengan suami. Perlu saling nggak di rumah tangga Bu? Ibu udah saling di rumah tangga? Nah makanya Bu, orang itu tengkar, orang itu gaduh karena mereka gagal saling. Itu judulnya. Gagal saling itu. Orang gaduh, orang tengkar itu gagal saling itu Bu. Makanya kita kalau lihat saudara kita gaduh, bertengkar, apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita? Mendamaikan. Ya, mendamaikan keduanya agar keduanya ngerti saling. Ketika keduanya ngerti saling, ketemu Bu. Kalau enggak ketemu itu. Ya. Nah, jadi hadis Nabi, bolehlah hadis Nabi. Nabi mengatakan tahadu tahabu. Apa? Saling memberi, saling berbagi. Niscaya kamu akan saling menyayangi. Bukankah syiar Islam yang paling umum Bu adalah salam? Iya. Itu apa itu? Saling balas membalas salam. Orang mengucapkan salam kita balas, kita mengucapkan salam orang balas. Kan begitu, itu syiar Islam yang paling umum. Dan itu mengajar kita untuk apa? Punya sense of saling. Punya rasa saling, Bu. Ya. Nah, dimanapun, sebagai apapun Ibu, itu perlu, saling itu perlu di situ. Di rumah perlu saling, di masjid perlu saling. Kan ada kisahnya itu Bu. Suatu ketika ya, Nabi dilaporkan tentang seseorang yang memisahkan diri dari jemaah sholat. Orang sholat dia pergi kabur. Sampailah berita itu kepada Nabi. Nabi memanggilnya dan bertanya, kenapa kamu memisahkan diri dari jemaah? Orang sholat kamu kabur. Apa jawabnya? Itu ya Rasulullah, Mu'az bin Jabal mengimami kami sholat, kepanjangan bacanya. Dia baca Al-Baqarah, sementara saya ada jadwal menyiram kebun kurma saya. Ya saya keluarlah. Mendengar perkataan orang ini, Nabi langsung memanggil Mu'az Bu. Dan berkata kepada Mu'az, ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az. Wahai Mu'az, apakah kamu membuat orang lari dari sholat, wahai Mu'az? Ya terbukti kan ada jemaahnya yang lari. Cukup kamu baca Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha. Karena di belakang kamu banyak orang-orang yang punya kepentingan, keperluan. Ada orang sakit, ada orang tua. Di sini yang ditegur Nabi pada Mu'az apa? Kegagalan Mu'az untuk saling. Gagal saling di sini Mu'az, maka Nabi menegurnya dengan keras. Sampai mengatakan afattanun anta ya Mu'az. Begitu Bu. Apa yang salah pada Mu'az di sini?
Muaz gagal saling, Bu, gagal saling memahami. Ya saling memahami aja lah kalau kita jadi imam ya, karena mungkin kita layak jadi imam. Tapi ngertilah orang yang di belakang. Maka Nabi itu adalah orang yang ngerti saling, Bu. Satu ketika Nabi sholat, ingin memanjangkan sholat. Nabi kan imam ya. Nabi ingin memanjangkan sholat. Tapi tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi di belakang. Ya. Suara tangisan bayi di belakang. Maka Nabi pun meringkas solat beliau. Selesai solat Nabi berkata, tadi aku ingin memanjangkan solat, tapi ketika mendengar suara tangisan bayi aku meringkasnya karena aku tidak ingin mengganggu ibunya. Ya. Nah, itu kalau Nabi nggak ngerti saling, ya udah panjangkan aja. Kan Nabi imamnya, masjid Nabi. Salah sendiri, kenapa bawa anak? Kan begitu ya, bisa aja. Makanya Bu, kalau orang nggak ngerti saling, maka jadinya apa? EGP, YGS, itu dia. Emang gue pikirin, yang penting gue senang. Itulah kalau kita hidup nggak ngerti saling, Bu. Ya, nah demikian. Itu ini modal penting ya. Kalau kita bisa mengerti saling dan semakin tajam intuisi saling kita, maka kita bisa mencapai nilai akhlak yang tertinggi, Bu. Kita akan bisa sampai kepada nilai akhlak yang tertinggi. Tapi kalau nggak ngerti saling ini parah, Bu. Jaga-jaga nanti kita seperti yang dikatakan Nabi, inna min asyarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah apa? Siapa? Man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi wa syarrih. Orang yang dijauhi manusia, ditinggalkan oleh manusia karena menghindari keburukan dan kekejiannya. Ya. Nah, demikian. Di jalan raya perlu saling nggak, Bu? Bu, perlu sekali ya. Bayangkan, Bu ya, di jalan raya sana, kalau penggunanya nggak ngerti saling gimana kira-kira? Berantakan, Bu. Berantakan. Saya kasih contoh lah ini ya. Saya pernah berkunjung ke suatu negeri. Saya nggak usah sebut negerinya lah. Di negeri itu ada satu etik loh ya, akhlak. Kalau mereka ingin melintasi zebra cross, tahu nggak zebra cross? Apa itu zebra cross? Jalan belang-belang itu seperti zebra. Apa itu, Bu? Ibu tahu nggak itu apa? Apa coba? Jangan-jangan SIM-nya nembak ini. Apa itu belang-belang itu? Namanya zebra cross memang. Apa itu? Tanda apa itu? Hah? Zebra tidur. Itu adalah itu adalah area pejalan kaki yang akan melintasi jalan. Area mereka itu. Area tahu ya? Ya. Daerah mereka itu, wilayah mereka itu, maka dibuat belang-belang gitu tuh. Mereka melintas di situ tuh. Nah, di sana punya etik, Bu, di negeri itu. Yaitu apa? Ya, orang yang akan melintasi zebra cross itu, mereka ngerim, Bu. Tahu ngerim? Ibu bawa motor ada rimnya nggak? Ngerim itu. Terlepas ada yang nyebrang atau tidak. Mereka ngerim dulu, baru kemudian jalan lagi. Itu etiknya. Itu akhlaknya. Luar biasa, Bu ya. Ini tentang apa ini? Ini tentang saling, Bu. Begitulah sense of saling yang ada di negeri itu. Di dalam beretika jalan raya. Karena mereka ngerti itu adalah area pejalan kaki, maka kita di jalan raya ini saling menghargai aja lah. Betul nggak? Nah sekarang di Indonesia, negeri plus 62,
Kalau ibu nyebrang di zebra cross itu, yakin nggak? Enggak. Yakin nggak, Bu? Kenapa? Kenapa nggak yakin? Nggak yakin selamat. Padahal itu kan area pejalan kaki. Kenapa ibu nggak yakin? Di sini ya. Nggak ada yang pelan itu motor, Bu, mobil nggak ada yang pelan. Buru-buru ngerem, Bu, pelan aja enggak. Malah tambah kenceng lagi. Kadang-kadang kita mau nyebrang maju mundur kan begitu ya? Iya, Bu ya? Karena nggak ada yang mau pelan. Lalu di mana sense of salingnya? Maka ya jangan-jangan jangan-jangan ini warga plus 62 ini hidupnya tanpa judul semua. Nggak ngerti saling, Bu. Itu memang contoh kecil. Itu contoh sederhana. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi lah. Nggak usah lah. Kita bicara yang sederhana aja. Itu pun susah kita. Ya, nggak ngerti saling kita. Saya lihat lagi itu di negeri itu juga. Itu kalau ada persimpangan, kan begitu ya. Ada 2 jalur gitu jadi satu. Itu harus ganti-gantian ya. Mereka itu ngerti, Bu. Indah kali terlihat. Satu masuk gitu ya, ganti-gantian gitu. Saling itu, saling berganti-gantian gitu. Itu orang kalau ngerti saling, Bu. Nggak semrawut ya. Terlihat indah, Bu. Betul nggak? Itu kalau kita ngerti saling. Kalau enggak, ya serobot-serobotan. Pernah nggak, Ibu? Itu sudah ya bagiannya jalan, diserobot orang. Pernah nggak ngalamin di sini? Pernah nggak, Bu? Kadang-kadang kalau kita ngalah nggak jalan-jalan itu. Betul ya? Betul, Pak ya? Nyata ini ya. Itu jangan cerita motor naik trotoar, Bu. Motor lawan arah, mobil ngelanggar lampu merah, jangan cerita, Bu. Ya. Aneh memang. Ya, makanya kadang-kadang kita bertanya-tanya ini, lalu apa hasil Ramadan kita sebulan penuh? Kaum muslimin ini. Ya. Apa hasilnya, apa buahnya? Yang saya bicarakan ini nyata, Bu ya, bukan ngarang-ngarang, bukan fitnah ya. Betul nggak? Kalau saya tanya Ibu, mayoritas pengguna jalan raya di Indonesia ini muslim, setuju nggak? Setuju nggak, Bu? Ibu yang menyetujuinya ya. Lalu mana buah sepanjang Ramadan yang kita jalani ini? Ibadah-ibadah, rangkaian ibadah yang kita kerjakan itu, kalau kita nggak ngerti saling, nggak ada buahnya, Bu. Ya. Nah, maka ya sebenarnya saya ingin membicarakan Ramadan dari sisi yang lain, dari perspektif yang lain, yang berbeda. Mungkin selama ini kita lupa. Makanya saya katakan tadi, kalau ibadah jangan asik sendiri. Memang bagus, saya nggak katakan wah jadi nggak bagus, bagus ibadah itu memang sudah kewajiban kita, hak Allah itu. Tapi jangan lupa esensi core dari ibadah itu yang dinanti orang, itu yang ditunggu orang, yaitu apa? Akhlak. Itu buahnya. Kalau enggak, nanti Ibu seperti pohon yang nyampah dan menyeramkan. Mohon maaf aja. Betul, Bu? Iya. Bagus. Jadi kita tunggulah ya. Bagaimana hasilnya sepanjang Ramadan ini. Sukses tidaknya kita di bulan Ramadan itu dilihat dari nanti buahnya. Gimana buahnya? Apa sih efeknya pada diri kita? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini ibadah ngapain, Bu? Mau apa kita? Mau apa, Bu, ibadah? Mau dapat privilege? Mau dapat privilege di tengah-tengah manusia dengan ibadah yang kita kerjakan?
Sepertinya para salaf dulu, sahabat dulu gak seperti itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, ya jadi demikianlah ya bincang-bincang kita menjelang Ramadan ini. Jadi betul-betul lah Bu ya, Ibu pikirkan esensi dari ibadah itu. Ibu ibadah bagus, tapi jangan cepat berpuas diri lalu merasa jumawa dan ujub. Oh, saya sudah begini, saya sudah melakukan ini. Justru Bu, Ibu banyak beribadah itu menjadi beban mental bagi Ibu. Karena orang menunggu buahnya. Kalau enggak nanti keluar kata-kata, percuma sholat, percuma puasa, akan keluar kata-kata itu Bu. Dan itu enggak salah Bu. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kita sebagai muslim ini, saya baca hadis itu pusing saya, bingung. Kenapa? Karena kita muslim tertuntut untuk jadi yang terdepan dalam semua bab akhlak. Karena Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Agama kita turun untuk menyempurnakan akhlak. Maka penganutnya, umatnya harus menjadi yang terdepan dalam semua bab akhlak. Nomor 2 nggak diterima Bu. Makanya kadang-kadang argumentasi yang lemah adalah apa? Misalnya kita contohkanlah dengan satu negeri gitu ya, non muslim. Oh, kan nggak semuanya bagus Ustadz di sana, kan banyak buruknya juga. Iya, siapa yang bilang semua sana bagus? Enggak. Tapi motivasinya enggak seperti itu. Kalau mereka unggul misalnya dalam hal kebersihan, hebat dalam hal kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, ketaatan dan lain sebagainya, maka motivasinya adalah kita sebagai muslim harus di depan mereka, Bu. Itu motivasinya, bukan beralibi dan beralasan berdalih, wah kita lebih baik, mereka kan banyak buruknya di sana. Kapan majunya kita kalau argumentasinya, mindsetnya seperti itu? Ya wajar aja kalau kaum muslimin hari ini jalan di tempat, Bu. Orang motivasinya, mindsetnya seperti itu. Enggak berusaha untuk jadi yang terdepan. Kalau ada bangsa lain yang hebat dalam hal misalnya kebersihan, kita harus berada di depan mereka. Itu motivasinya. Bukan cari alasan ngeles dan berkata, oh kita lebih baik, mereka di sana buruk. Enggak kayak gitu, Bu. Enggak maju-maju kita kalau kayak gitu. Itulah sebabnya, Bu, kenapa kaum muslimin hari ini ya payahlah. Betul enggak? Apa berlebihan yang saya bicarakan ini? Silakan nilai sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Jadi ya itu saja mungkin ya. Jadi sekarang Ibu sudah tahu judul kehidupan. Apa judulnya, Bu? Apa satu kata itu? Ya, maka teruslah belajar saling ya. Itu pelajaran dari pengalaman hidup, Bu. Nggak ada di bangku sekolah. Ya, terutama anak-anak kita ini. Kalau Ibu punya anak remaja hari ini, Gen Z, Gen Strawberry, Gen Alpha, apapun namanya itu, kan gitu ya. Ini rasa salingnya, sense of salingnya itu payah, Bu. Betul nggak? Kayak nggak ngerti saling gitu. Nah, ini bisa kita maklumi kenapa? Karena siklus hidup mereka, rutinitas hidup mereka sehari-hari dengan apa? Di mana? Di dunia maya. Dengan apa? Dengan handphone. Maka nggak bisa memahami manusia, tidak bisa mengerti orang lain. Itu masalahnya itu. Generasi muda kita hari ini. Beda mungkin generasi Ibu, generasi baby boomer, Gen X. Kita kan dulu, Bu ya, pagi sekolah ya, jam 7 ya, jam 12 pulang ya. Nah, kita sepanjang setengah hari itu kita berada di lingkungan sekolah bersama guru dan teman-teman di sekolah. Tengah hari pulang, Bu ya, pulang ke rumah, bertemu dengan saudara-saudara di rumah, dengan ayah bunda di rumah. Sore main dengan anak tetangga, ya kan? Nah, main-main dengan anak tetangga, main layang lah, main gundu lah, main inilah, main itulah. Habis maghrib ke surau, udah beda lagi lingkungannya.
belajar ngaji, alif bata, kan begitu ya. Nah, begitulah dia. Siklus hidup kita dulu ini, Gen X, generasi baby boomer ini. Ya kan? Nah, ya secara tidak langsung, Bu ya. Dulu itu kita belajar saling, Bu. Coba lihat siklus kehidupan anak-anak remaja hari ini, gimana coba? Macam masuk kota, Bu. Tahu masuk kota? Nggak lepas dari segi empat ini. Kalau nggak main handphone, main iPad, ngetap, ngepet. Bosen ngetap, buka laptop. Bosen laptop, nyalakan PC, komputer. Bosan komputer, nyalakan TV, nonton TV. Bosan TV, balik lagi ke handphone. Gitu-gitu aja, muter, ngubung-ngubung di situ tuh. Hidupnya mungkin 80%, 75% di alam maya, bukan di alam nyata. Berteman pun kadang-kadang sekarang ini orang anak muda sekarang teman di dunia maya, teman di media sosial, yang kadang-kadang nggak nyata juga. Apalagi kedepannya nanti manusia berteman dengan AI, udah lebih parah lagi itu. Ya, lalu gimana mereka belajar saling, Bu? Nah, ini yang jadi PR kita ini menghadapi generasi-generasi muda kita hari ini. Gimana menanamkan, menumbuhkan sense of saling pada diri mereka. Kalau enggak, nanti mereka akan muncul jadi makhluk-makhluk yang enggak ngerti saling itu. Ya hanya berpikir satu arah saja, nggak bisa berpikir dua arah. Wallahu alam bissawab. Ya, nah mungkin ibu-ibu yang punya anak remaja ngertilah apa yang saya bicarakan ini ya. Itu masalahnya ibu ya. Salah satu masalah remaja kita hari ini kan, betul ya? Iya. Ya saya juga punya anak, Bu. Ya saya uji juga bagaimana rasa salingnya itu. Memang agak kurang dia apa namanya generasi-generasi zaman sekarang ini. Ya, ya perlu dilatih teruslah. Ya kita aja yang udah tua ini masih terus harus belajar saling, Bu ya. Ini sampai mati kita belajar terus ini. Celaka kan, Bu? Ada orang tua yang nggak ngerti saling, Bu. Hanya berpikir satu arah, hanya terus mau dipahami tapi tidak mau memahami. Yang kita terus bersabar menghadapinya, dia nggak mau bersabar sama kita, gimana coba? Wallahu alam bissawab. Baik. Saya ingin nanya dulu, Bu. Menurut Ibu, siapa orang yang paling baik sama Ibu? Siapa orang yang baik sama Ibu? Orang-orang yang baik sama Ibu, siapa itu? Siapa, Bu? Gak ada. Orang tua kita. Hah? Orang tua kita. Orang tua? Suami? Baik. Teman? Baik. Lalu siapa? Yang paling baik orang tua. Siapa, Bu, orang yang baik sama kita? Yang nggak diragukan lagi kebaikannya ini. Kalau dia seperti ini, maka jangan ragukan kebaikannya. Dia betul-betul baik sama kita. Allah. Nah, itu jawaban frustasi. Aduh. Orang kok jawab. Kayak frustasi aja jawabnya. Pertanyaan saya orang, Bu, bukan Tuhan. Aduh. Aduh, kacau ini. Siapa orang yang baik sama Ibu? Masa nggak ada? Banyak. Siapa? Hah? Kakak, adik, ipar, ampi, anak, mantu, ponakan, ipar. Siapa, Bu? Jangan-jangan Ibu nggak ngerti baik sama orang. Curiga saya. Jangan-jangan Ibu nggak bisa baik sama orang. Karena Ibu nggak ngerti siapa orang yang baik sama Ibu. Ada, ikhwan. Inilah ada jawabannya.
Iyalah. Orang yang saling. Mentang-mentang dapat ilmunya langsung. Bu, tolong Bu. Nggak ada yang baik sama ibu. Orang yang saling mengingatkan pada kebaikan. Hah? Orang yang saling mengingatkan pada kebaikan. Ya udahlah, saya kasih ilmunya lagi lah ya. Orang yang baik sama kita adalah orang yang paling banyak memberikan toleransi kepada kita. Yang mau memberikan maaf sama kita. Kalau mungkin dalam pandangan ibu, orang yang baik itu orang yang banyak memberi kan itu ya. Dia beri kita ini, dia beri kita itu. Enggak, Bu. Berapa banyak orang yang mungkin royal memberikan hadiah pemberian sama kita. Tapi apa, Bu? Begitu kita salah sekali aja, seperti sampah kita di matanya. No mercy for you, tidak ada maaf bagimu. Dibuangnya kita. Ada enggak seperti itu? Habis kita, nggak bentuk. Maka dari situ kita baru paham kenapa orang tua itu baik sama kita. Bukan karena apa yang sudah dia beri, Bu. Tapi begitu banyak toleransi yang sudah dia berikan sama kita. Maaf yang sudah dia berikan sama kita. Barulah kita sadar, orang tua saya baik memang. Kalau ada teman, Bu ya, yang mau memberi maaf, mau banyak memberikan toleransi kepada kita, mau menerima kesalahan kita, percayalah Bu, dia pasti orang baik, Bu. Karena orang memberi maaf itu tanpa tendensi apa-apa, Bu. Tapi kalau memberi materi, mungkin ada udang di balik batu. Ya, nah itulah orang yang baik sama kita. Maka jadilah Bu ya, kan hidup ini saling tadi ya. Jadilah orang yang juga baik sama orang lain. Dalam arti kata apa? Kasih maaf manusia. Itu kata Allah. Khudil afwa, kasih maaf. Dan kasih toleransi dan ruang bagi manusia. Kalau ingin jadi orang yang baik sama orang lain. Enggak semua orang dadanya terbuka untuk itu, Bu. Ingat itu. Ya? Ya udah. Semoga ibu bisa lapang dadanya menghadapi suami. Wah, iyalah. Ya Bu ya. Enggak uring-uringan, enggak bete-betean gitu ya. Walaupun itu berat memang, saya tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya udahlah, udah banyak sekali bekal-bekal hidup saya sampaikan di sini untuk ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ibu terus ingat itu sampai mati, Bu ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kemudian kita tanya jawablah. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Itu ada mic-nya. Mic-nya pakai aja untuk tanya jawab. Iya. Yang mau nanya silakan ngomong. Ya, silakan. Ada paham ya? Alhamdulillah itu yang penting. Ada? Lagi memikirkan satu kata itu. Ya udah. Ada, kalau nggak ada ya udah saya pulang ini.
Hah? Oh iya, silakanlah. Online. Cek. Online di mana dia? Di rumah? YouTube. Nggak tahu di mana nih. Oh, nggak tahu. Ya, ya silakan. Baik Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Nah ini mungkin di luar tema Ustaz. Yang pertama, wanita kan memang tidak boleh memiliki wangi yang semerbak Ustaz. Ya. Tapi mohon maaf, Ana malah sering menemui beberapa akhwat yang bau badannya jadi nggak sedap. Ketika ditanya apakah nggak pakai deodoran, dia menjawab enggak. Apakah sekedar deodoran juga nggak boleh ya Ustadz? Karena Iya, itulah. Ini kan nggak lepas dari kajian kita. Hidup ini saling aja lah. Harus bisa berpikir dua arah, Bu. Hidup ini, Bu. Ya, ya kita harus ngerti lah, bisa membawa diri. Saling mengerti, saling memahami. Ya, kita nggak mau diganggu orang, betul nggak? Mau nggak diganggu orang, Bu? Maka jaga ganggu orang. Sederhana kan? Nah, itu dibutuhkan saling pengertian namanya. Maka Nabi kan menanjurkan, kalau kamu berkumpul, pakailah apa? Ya, pakaianmu yang terbaik. Misalnya hari Jumat, kita disuruh mandi. Karena itu kejadiannya, salah satu asbabul wurud, perintah mandi hari Jumat. Ketika mereka datang ke Jumat, mereka datangkan pakaian kerja dari kebun, bau. Maka Nabi perintahkan mereka untuk mandi. Ini juga untuk mengasah sense of saling, Bu. Sense of saling, itu penting, Bu. Itu judul kehidupan. Aduh, gimana lagi saya ngomongnya. Ya, bukan harus pakai parfum, enggak. Ya minimal bersih lah. Kalau ibu mandi bersih gitu, minimal enggak menimbulkan bau, betul enggak? Ini dekil, bau keringat gitu ya. Memang bukan bau parfum, tapi bau keringat, sama aja, Bu. Ganggu orang juga. Bau parfum itu dilarang karena dia mengganggu juga, mengganggu pria-pria yang bisa mencium baunya itu. Ya hanya boleh Pak satu aja, itu suami, kan begitu. Tapi kalau bau sama suami nggak boleh, sama orang lain juga nggak boleh, Bu. Tapi kalau parfum sama orang lain nggak boleh, sama suami kan boleh, betul nggak? Tapi kalau bau, Bu, sama suami nggak boleh, sama orang lain juga nggak boleh. Maka kan salah satu ya dasar-dasar ajaran Islam adalah apa? At-tuhuru syatrul iman. Yang namanya bersih itu adalah bagian dari iman. Ya nggak harus pakai deodoran juga, nggak harus pakai parfum. Kalau ibu rapi, resik, ya mandi yang benar gitu lah ya. Pakai pakaian yang bagus, bukan yang sudah seminggu nggak ganti. Gimana baunya, Bu? Ini orang gagal saling ini, orang nggak ngerti saling ini, nggak bisa hidup, Bu. Orang akan menjauh, iya. Kalau prinsipnya emang gue pikirin, ya saya bau-bau lah, penting saya nggak bawa pakai parfum. Wah, saya sunnah ini, saya nggak pakai parfum. Wah, saya sunnah, saya ngerti sunnah Nabi, saya nggak pakai parfum. Wanita nggak pakai parfum. Oh, itu sunnah Nabi, dia nggak ngerti itu. Wah, banggalah kita. Tapi bau, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Tapi bau, memang nggak pakai parfum, tapi bau gimana ya? Ganggu nggak? Ini kadang-kadang yang nggak dimengerti. Makanya saya katakan tadi, ini judul kehidupan yang sudah banyak dimention oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan dalam ajaran-ajaran Islam, siar-siar Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Online lagi, silakan. Sudah paham itu ya? Nah. Ya, beginilah ya. Kalau ada orang saudara kita seperti itu, ya kasih tahu aja lah. Misalnya dia memang nggak pakai parfum misalnya, tapi bau, ya nasihati aja lah. Hidup ini kan saling apa?
menasihati, saling mengingatkan, kan begitu ya. Nah, ini masanya dia perlu diingatkan, ingatkan dia. Ya, itulah hidup Bu, akan indah dengan satu kata itu. Ya. Ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini masuk ke tema zakat mal nih Ustaz. Afwan Ustaz, mau bertanya mengenai nisab zakat mal Ustaz. Apakah diambil dari harga emas ketika tahun kemarin atau tahun ini Ustaz? Nah, Ya, jika harga tahun inilah, harga sekarang lah. harga sekarang ya Ustaz. Bukan harga 10 tahun yang lalu. Jika harga kita di antara 50 sampai dengan 80 juta sudah masuk nisab zakat mal atau belum Ustaz? Ya, hitung aja sekarang berapa gram, berapa rupiah per gram, kan itu ada hitungannya. Ya, Baik. tinggal dilihat aja. Dikalikan dengan kalkulator, selesai. Mudah aja. Ya. Ya, nggak usah repot-repot. Ya, ada lagi? Ada lagi Ustaz. Apa lagi? Ya. Nah, ini untuk perempuan saat sujud mau kena yang dia pakai dan dilebarkan ke bawah sehingga dahinya saat sujud menempel di mukena tersebut. Apakah ini membatalkan sholat Ustaz? Karena Enggak membatalkan sholat. Yang penting dahinya nempel di lantai, bukan diangkatnya. Nempel enggak? Jatuh enggak ke lantai dahinya? ya, namun terhalang. Sudah cukup. Terhalang ya bukan dari pakaiannya kan. Enggak apa-apa itu. Ya. Enggak perlu juga ibu gosok-gosokkan dahi di lantai itu supaya hitam. Iya. Iya, ada lagi. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga kualitas keislaman seorang suami yang sering menghadapi perkataan menyakitkan dari istrinya, seperti diungkit-ungkit kesalahan yang lalu padahal sudah minta maaf dan tobat kepada Allah. Istri juga sering melakukan pinjol tanpa sepengetahuan suami, padahal sudah ditambah uang nafkah bulanan dan diajak ke kafe. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Saya menghadapi pertanyaan seperti ini perlu kita ketahui riwayatnya dulu nih. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ada kemungkinan satu, memang istrinya ini dulu diambil bukan karena agamanya. Ya. Sama-sama berantakan dulu agamanya. Ya kan? Nah, di tengah jalan barulah salah seorang mungkin dapat hidayah. Ya. Maka kalau begitu adanya, berarti itu berawal dari kesalahan kita juga. Dosa kita juga. Ya, maka bertaubatlah kepada Allah. Ya, mungkin itu adalah salah satu akibat hukuman yang kita terima dari kesalahan kita itu. Dulu kita memilih istri bukan karena agamanya. Itu kan kesalahan itu ya. Salah itu. Maka bertaubatlah. Ya, kita tidak mengikuti petunjuk Nabi di dalam mencari calon istri. Jangan langsung tunjuk hidung istrinya, oh kamu begini ya. Namanya dulu dia pilih kita. Kita pilih dia karena apa? Dulu. Kan berawal dari situ. Kok ujuk-ujuk nyalahkan istri? Seolah dia nggak salah. Seolah-olah dia nggak salah ini. Ini berpangkal dari kesalahannya juga. Ya maka bijaksanalah. Kalau kita duluan dapat hidayah, Bu, misalnya kebalikannya lah ya ini ya. Maka sabarlah kita mentransfer, membimbing, menuntunnya untuk bisa mendapatkan hidayah seperti kita. Bukan main patah-patah, main buang-buang aja. Ah, kamu nggak pakai, buang. Kenapa? Kamu nggak ngerti agama. Ya dulu dia dipilih bukan karena agamanya. Gimana? Betul nggak, Bu? Tapi kadang-kadang kita kurang sabar itu. Yang hadapi seperti ini. Ya. Nah,
Ya memang begitulah ya ujiannya ya. Nggak mudah memang memahami manusia itu. Bagian terberat kita berurusan dengan manusia adalah memahaminya. Hingga bisa kita saling memahami satu sama lainnya. Itu pekerjaan PR yang nggak habis-habis, Bu. Nggak selesai-selesai itu. Ibu, saya tanyalah, sampai hari ini ibu sudah sangat memahami suami atau ada sesuatu sisi yang belum ibu pahami darinya? Betul ya? Iya. Udah berapa lama, puluhan tahun bersama itu. Kadang-kadang kita juga gagal memahaminya gitu ya. Susah memahaminya. Betul nggak? Padahal tidur sama, makan sama, mandi sama, semua sama. Itu pun masih susah memahami manusia, Bu. Kan sudah saya sampaikan dulu kajian yang lalu, manusia itu makhluk terliar, betul nggak? Karena memang susah dipahami dia. Itu kalau yang ketemunya atas dasar agama aja, itu masih perlu proses untuk saling memahami. Apalagi dulu ketemunya bukan atas dasar agama, karena suka sama suka aja, karena latar belakang dunia aja, ya itu lebih susah lagi itu, Bu. Ya, nah demikian. Tapi kalau ya, kita pilih dia karena agama. Dulu dia nggak seperti itu. Tapi ujung-ujungnya dia main pinjol ini bisa disomasi nih. Ini bisa disekak nih. Karena kita pilih dulu dia karena agama. Tapi ya tetap, Bu ya. Setiap musibah itu pasti karena dosa kita, itu kaidahnya. Mungkin karena kita lalai mendidiknya, kita kurang memberikan waktu kepadanya, ya, sehingga jadinya dia menyimpang, ya. Kita banyak memberikan kelonggaran-kelonggaran yang salah kepadanya. Kita biarkan dia asik ber-HP ria, ya. Istri jarang diajak ngobrol, jarang diajak komunikasi, tiba-tiba sudah keseret pinjol. Tiba-tiba sudah kecanduan K-pop. Tiba-tiba sudah kecanduan drakor. Banyak itu. Tiba-tiba aja sudah kena shopaholic, gila belanja, boros. Itu bukan kelalaian suami juga, pembiaran, dibiarkan, dilalaikan, diabaikan, hingga akhirnya menggunung seperti itu masalahnya. Ujung-ujungnya baru kita ngamuk. Ya, kadang-kadang kita nggak arif juga di dalam menilai sesuatu. Ya, lagi-lagi kita lupa kesalahan kita, lalu menimpakan semua kesalahan kepada orang lain. Kayaknya nggak fair juga, ya. Nah, tapi terimalah ini musibah, ujian karena kesalahan kita yang harus kita perbaiki, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ya sudah. Ibu-ibu di sini nggak ada yang nanya ya. Ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.